Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda dengan NIM 2302070008, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester untuk membahas makalah saya yang berjudul Budaya Luwu, Adat Berpakaian, Adat Berbicara, Bermusyawarah, Tarian-tarian, dan Musik. Budaya Luwu merujuk pada keseluruhan sistem nilai, adat istiadat, seni, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Luwu di sebuah wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Budaya Luwu sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat setempat yang berakar pada prinsip sipakatau atau saling menghormati, sipakalebi saling memuliakan, dan sipakaingat saling mengingatkan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat Luwu, tetapi juga tercermin dalam berbagai kegiatan adat seperti musyawarah, pernikahan, hingga upacara keagamaan. Keunikan budaya Luwu juga terlihat dalam seni pertunjukan seperti tari-tarian dan musik tradisional serta dalam tata cara berpakaian yang khas, baik untuk pria maupun wanita. Budaya ini juga menggambarkan bagaimana masyarakat Luwu menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, alam, dan leluhur mereka. Pakaian adat masyarakat Luwu dan maknanya dalam konteks budaya. Pakaian adat masyarakat Luwu mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuk dan desain pakaian adat ini tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang mendalam menggambarkan status sosial, kepribadian, serta filosofi kehidupan masyarakat Luwu. Ada beberapa penjelasan mengenai pakaian adat pria dan wanita di Luwu serta maknanya dalam konteks budaya. Yang pertama, baju belak dada atau pakaian adat pria. Baju belak dada adalah pakaian adat yang dikenakan oleh pria dalam berbagai upacara adat, acara resmi, atau ritual kebudayaan di Luwu. Bentuknya sederhana namun anggun dengan beberapa elemen khas. Pertama, desain baju. Baju belak dada biasanya berbentuk tunik dengan potongan lurus, berlengan panjang, dan tidak banyak ornamen. Warna yang sering digunakan adalah hitam atau coklat tua yang melambangkan kewibawaan dan keteguhan hati. Sarung. Pria yang mengenakan baju belak dada biasanya memakai sarung tenun khas Luwu yang diikat di bagian pinggang. Sarung ini ditenun dengan motif-motif tradisional yang khas, menggambarkan kreativitas masyarakat Luwu. Songkok. Penutup kepala atau songkok sering dipakai oleh pria sebagai pelengkap. Songkok ini melambangkan penghormatan terhadap adat dan memiliki nilai kehormatan dalam masyarakat. Makna budayanya. Warna hitam atau gelap. Warna hitam atau gelap melambangkan keteguhan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Dalam budaya Luwu, pria dianggap sebagai pemimpin keluarga dan warna hitam mengesankan peran ini. Kesederhanaan desain. Desain yang sederhana mencerminkan prinsip kesederhanaan dan kejujuran, dua nilai penting dalam kehidupan masyarakat Luwu. Pakaian ini juga menekankan bahwa tidak datang dari penampilan yang mencolok, melainkan dari sikap dan karakter yang teratur. Yang kedua, baju bodo atau baju adat wanita. Baju bodo adalah pakaian adat tradisional yang dikenakan oleh wanita Luwu dan merupakan salah satu pakaian tertua di Sulawesi Selatan. Baju ini dikenal karena bentuknya yang sederhana namun penuh warna serta sering dipakai dalam acara-acara adat dan perayaan khusus. Desain baju. Baju bodo berbentuk persegi panjang dengan lengan pendek, biasanya terbuat dari kain tipis atau transparan. Pakaian ini longgar dan nyaman dengan kesan anggun dan sederhana. Warnanya, baju bodo biasanya dibuat dalam warna-warna cerah seperti merah, hijau, kuning, dan ungu. Setiap warna memiliki makna tertentu. Yang pertama, merah melambangkan keberanian, hijau melambangkan kesuburan dan ketenangan, 3,
Kuning sering digunakan oleh bangsawan dan melambangkan kehormatan. Sarung sutra. Baju bodo dipadukan dengan sarung sutra atau sarung tenun yang dikenakan di pinggang hingga ke bawah. Sarung ini ditenun dengan motif tradisional yang melambangkan status sosial dan kearifan lokal. Makna budayanya, kain tipis. Bahan kain yang tipis pada baju bodo mencerminkan kesucian dan kemurnian, melambangkan keanggunan dan kelembutan wanita Luwu. Kain tipis juga melambangkan keterbukaan dan kejujuran, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Warna cerah. Warna-warna cerah pada baju bodo mengindikasikan semangat hidup dan optimisme. Pemilihan warna juga biasanya disesuaikan dengan usia atau status sosial seseorang, di mana wanita yang lebih muda sering mengenakan warna yang lebih cerah. Aksesoris. Selain baju dan sarung, wanita Luwu sering kali melengkapi penampilan dengan aksesoris seperti kalung, gelang, dan anting-anting yang terbuat dari emas atau perak, menambah kesan kemewahan dan status sosial. Peran pakaian adat dalam upacara. Yang pertama, pernikahan. Pakaian adat digunakan untuk menunjukkan status keluarga dan menghormati tamu. Pengantin pria memakai baju belak dada, sedangkan wanita memakai baju bodo, dilengkapi dengan aksesoris yang lebih mewah. Upacara adat. Dalam upacara adat seperti pelantikan raja atau kepala adat, pakaian adat dikenakan sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa dalam kepercayaan tradisional. Yang ketiga, penyambutan tamu agung. Pakaian adat juga dipakai dalam penyambutan tamu-tamu penting sebagai tanda penghormatan dan kearifan lokal masyarakat Luwu. Adat berbicara yang berlaku dalam masyarakat Luwu. Adat berbicara dalam masyarakat Luwu mencerminkan norma-norma kesopanan dan tata krama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Luwu sangat menjunjung tinggi kesantunan dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, terutama dalam konteks adat istiadat, upacara, dan hubungan sosial sehari-hari. Tata cara berbicara ini melibatkan prinsip-prinsip yang terkait dengan penghormatan, hierarki sosial, serta nilai-nilai kebersamaan. Ada beberapa aspek penting dalam adat berbicara masyarakat Luwu. Yang pertama, kesopanan dan tata krama. Dalam masyarakat Luwu, berbicara dengan sopan dan santun merupakan hal yang sangat penting. Kesopanan ini mewujudkan dalam pemilihan kata, intonasi suara, serta sikap tubuh dalam berkomunikasi. Berbicara dengan bahasa yang halus dan tidak kasar mencerminkan penghormatan terhadap lawan bicara, terutama kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati, seperti pemuka adat, raja, atau pemimpin masyarakat. Penghormatan terhadap hierarki sosial. Salah satu nilai utama dalam adat berbicara dalam masyarakat Luwu adalah penghormatan terhadap hierarki sosial. Dalam budaya Luwu, ada perbedaan cara berbicara tergantung kepada siapa pembicara berkomunikasi. Ketika berbicara dengan yang lebih tua, pemimpin adat atau orang yang dihormati, tata krama berbicara lebih ketat dengan penggunaan kata-kata penghormatan atau gestur yang sopan. Yang ketiga, prinsip sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka inge. 3 prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Luwu yang tercermin dalam adat berbicara adalah sipaka tahu atau saling menghormati, sipaka lebih saling memuliakan, dan sipaka inge saling mengingatkan. Ketiga prinsip ini menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis melalui komunikasi yang santun dan penuh penghargaan. Berbicara dalam konteks musyawarah. Musyawarah atau diskusi bersama adalah bagian penting dari adat masyarakat Luwu. Ketika berbicara dalam forum musyawarah, adat berbicara mengharuskan setiap orang untuk menyampaikan pendapat dengan hati-hati, tanpa emosi, dan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Keterkaitan dengan agama dan kepercayaan. Dalam masyarakat Luwu, adat berbicara juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, terutama Islam, yang menjadi agama mayoritas di wilayah ini. Pengaruh agama terlihat dalam penggunaan istilah-istilah religius seperti Assalamualaikum dalam menyapa, serta doa yang menyertai pembicaraan di awal dan di akhir percakapan formal atau upacara adat. Prinsip-prinsip yang dipegang dalam musyawarah masyarakat Luwu.
Musyawarah adalah bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Luwu yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan adat, pemerintah lokal, maupun keluarga. Dalam musyawarah, terdapat prinsip-prinsip adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Luwu yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal, kebersamaan, serta penghormatan terhadap satu sama lain. Ada beberapa prinsip utama yang dipegang dalam masyarakat Luwu. Yang pertama, sipakatau atau saling menghormati. Prinsip sipakatau yang berarti saling menghormati merupakan landasan utama dalam musyawarah masyarakat Luwu. Yang kedua, sipakainge, saling mengingatkan. Prinsip sipakainge berarti saling mengingatkan dan memberikan nasihat dalam semangat kebersamaan. Yang ketiga, sipakalebi atau saling memuliakan. Prinsip sipakalebi mengacu pada sikap saling memuliakan atau saling menghargai. Yang keempat, mufakat atau keputusan bersama. Musyawarah dalam masyarakat Luwu sangat mengutamakan pengambilan keputusan secara mufakat, di mana keputusan yang diambil adalah hasil dari kesepakatan bersama tanpa adanya dominasi atau dari pihak lain. Yang kelima, kebersamaan dan solidaritas. Musyawarah di masyarakat Luwu menekankan pada kebersamaan dan solidaritas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Yang keenam, keterbukaan dan kejujuran. Musyawarah yang baik dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran. Peserta musyawarah diharapkan jujur dalam menyampaikan pendapatnya tanpa ada niat untuk menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi diskusi. Yang ketujuh, gotong royong. Dalam masyarakat Luwu, musyawarah seringkali menjadi sarana untuk memperkuat semangat gotong royong atau kerjasama. Setelah keputusan dicapai, masyarakat secara bersama-sama melaksanakan keputusan tersebut dengan semangat kebersamaannya. Tari-tarian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Luwu. Masyarakat Luwu yang merupakan bagian dari suku Bugis di Sulawesi Selatan memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tari-tarian tradisional yang mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai masyarakatnya. Ada beberapa tarian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Luwu. Yang pertama, tari pajaga. Tari pajaga adalah tarian tradisional yang kerap ditampilkan pada upacara adat dan acara resmi di kerajaan Luwu. Tarian ini dilakukan oleh para penjaga kerajaan sebagai simbol kesetiaan mereka terhadap raja. Kedua, tari kipas merupakan salah satu tarian yang cukup populer di Luwu dan seringkali ditampilkan dalam berbagai acara adat dan seremonial. Yang ketiga, tari dero. Tari dero adalah tarian tradisional yang tidak hanya populer di Luwu, tetapi juga di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Toraja. Tari Magelu. Tari Magelu adalah tarian tradisional yang biasa ditampilkan untuk merayakan kebahagiaan dan kemenangan. Yang kelima, tari Padupa Bosara. Tari Padupa Bosara adalah tarian penyambutan yang melibatkan penggunaan bosara atau tempat makanan tradisional Bugis Makassar yang berbentuk bulat dan tertutup. Yang keenam, tari Maluya. Tari Maluya adalah tarian tradisional yang berasal dari Luwu Timur dan mencerminkan nilai-nilai adat serta kebersamaannya. Yang ketujuh, tari Repang Riluwu. Tari Repang Riluwu adalah salah satu tarian sakral yang berhubungan dengan ritual adat di Luwu. Alat musik tradisional yang digunakan dalam kebudayaan Luwu. Musik tradisional dalam kebudayaan Luwu memegang peran penting dalam berbagai upacara adat, acara keagamaan, dan hiburan rakyat. Ada beberapa alat musik tradisional yang digunakan dalam kebudayaan Luwu. Yang pertama, gong. Gong adalah alat musik tradisional yang juga digunakan dalam kebudayaan Luwu. Yang kedua, gendang atau ganda. Gendang atau ganda merupakan alat musik pukul yang penting dalam musik tradisional Luwu. Yang ketiga, keso-keso atau rebab Bugis. Keso-keso adalah alat musik gesek tradisional yang juga dikenal sebagai rebab dalam budaya Bugis. Yang keempat, seruling atau suling. Suling atau seruling adalah alat musik tiup yang juga sering dimainkan dalam konteks musik tradisional Luwu. 5. Kecapi.
Kecapi adalah alat musik petik yang sering ditemukan dalam budaya Bugis Makassar, termasuk di Luwu. Yang keenam, lagu-lagu adat. Selain alat musik, lagu-lagu adat atau sinrili adalah bentuk musik tradisional yang sangat penting dalam kebudayaan Luwu. Lagu-lagu adat ini biasanya dinyanyikan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, penyambutan tamu, atau upacara penyucian. Yang ketujuh, ensemble atau musik tradisional. Dalam konteks budaya Luwu, ensemble musik tradisional seringkali digunakan untuk mengiringi tarian, upacara adat, dan berbagai prosesi tradisional. 8. Musik pengiring tarian. Selain berfungsi dalam upacara adat, musik tradisional Luwu juga digunakan sebagai pengiring dalam berbagai jenis tarian tradisional seperti tari pajaga, tari kipas, dan tari padupak bosara. Kesimpulannya, budaya Luwu adalah bahwa kebudayaan ini kaya akan warisan tradisional yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti adat berpakaian, adat berbicara, musyawarah, tari-tarian, dan musik. Secara keseluruhan, budaya Luwu menunjukkan keseimbangan antara warisan adat yang kaya dan semangat kebersamaan yang kuat, serta memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan harmoni masyarakat. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.